Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktavia Septiani, biasa dipanggil Ia, NPM 10 12 0664 dari kelas C3 Manajemen. Video ini adalah salah satu tugas evaluasi tengah semester dari Pendidikan Agama 3. Yang dimana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat dari ma'rifatullah ada 6 manfaat. Yang pertama, al-khalifah. Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Yang kedua, ada tangkinudin atau diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Terus yang ketiga ada al-amnu, yang dimana Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat ada al-bakarat atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang terakhir jannah, yang seperti kita tahu dimana jannah itu adalah sebuah surga. Ciri-ciri ma'rifatullah yang dianggap mengenal Allah jika kita mengenal, yang pertama ada asma Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga af'al atau perbuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan bekal itu kita akan menunjukkan sikap syidda atau benar, sikap ikhlas, pembersihan diri, sabar, berdakwah, dan membersihkan dakwahnya dari pengaruh perasaan logika dan subjektivitas. Figur-figur teladan dalam makrifat, yang pertama ada Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada ulama amilin atau ulama yang mengenalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seorang kepada ma'rifatullah, yang pertama akal sehat, terus yang kedua ada para rasul, dan yang ketiga asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal Allah ada 2. Yang pertama jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. At-thoriq illa ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya ada 2. Yang pertama ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksi khusus. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat pada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah untuk mengerti sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari bahwa sifat-sifat tersebut dapat membawanya pada kekufuran. Karena itu ia berupaya menjauhi sifat-sifat itu. Sedangkan dari itu ada 2 hal yang menghalangi manusia mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat dan maradus syubhat. Maradus syahwat adalah penyakit hati dan maradus syubhat adalah hal yang menimbulkan keraguan. Dalam maradus syahwat ada kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan kedustaan.
sedangkan dari madu syubhat ada kejahilan, keraguan-raguan, penyimpangan, serta kelalaian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.